tahu, oh ini kurangnya mungkin banyak atau apa, jadi mungkin kurang 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 2 arah atau bagaimana gitu. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi kebutuhan. Nah, di sini, seorang dai juga harus tahu spesifik masyarakatnya itu seperti apa, pendidikan agamanya baik atau enggak. Jangan sampai kalau pendidikan agamanya emang kurang, itu kita masukin kayak ayat-ayat Al-Qur'an tuh banyak, terus jangan sampai. Jadi kita harus mengetahui, latar belakang itu seperti apa. Sehingga program dakwah yang kita lakukan itu dapat sesuai dengan kebutuhan mat'unya. Nah, yang terakhir ada kolaborasi dan koordinasi. Jadi memfasilitasi kolaborasi antara berbagai organisasi dan individu yang terlibat dalam dakwah dengan menyediakan data yang relevan dan up to date. Mungkin segitu, Bapak. Oke, langsung ke saya minta ke Via ya untuk merespon hasil bacaannya seperti apa analisis saudari Via. Disilakan. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin di sini Via akan menyampaikan hasil analisis Via dari bacaan yang telah Bapak sampaikan ya Pak. Nah, mungkin di sini yang tadi sudah disampaikan oleh Sausan, Via menyetujui memang seperti itu, kita untuk berdakwah itu memang memerlukan beberapa data dan beberapa analisis yang memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah kita. Apakah suaranya masuk? Putus-putus Masuk nih. ya. Punya saya atau punya siapa nih yang putus-putus terus? Kalau teman suaranya masuk ke kami Bapak mungkin seperti Oke, lanjut Via, lanjut. Oke, seperti itu Pak. Untuk data ini memerlukan data dan kita menganalisis untuk melakukan dakwah. Ini sangat berpengaruh kita yang memang objek dakwah kita ini pastinya berbeda dari dakwah pertama. Mungkin kita melakukan dakwah di kultur masyarakat yang memang pekerjaannya misalkan sebagai guru, sebagai akademisi, sedangkan di dakwah selanjutnya kita melakukan dakwah di di masyarakat memang kerja dakwah seninya gimana agar kita diterima oleh masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Mungkin Bapak Via meresponnya secara keseluruhan langsung ya Pak, mohon maaf. Oke, saya minta Sahla. Sahla, silakan. Halo Sahla. Suara saya jelas? Halo, Bapak. Silakan, Sahla. Sahla, silakan. Mungkin kalau sudah menjelaskan akan mungkin saya akan menyampaikan. Sahla ini on cam nggak Sahla? Jadi kata dakwah itu adalah lihat nggak ya Bapak? Nggak ada.
Coba Sahla ditandai supaya muncul di utama, di layar utama. Oke, Sahla silakan. Full face, Sahla full face. Bukan hanya matanya Baik, aja. jadi takut gak kedengeran, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jelas, Oke, jelas. jadi Lanjut. untuk peta dakwah itu adalah alat untuk analisis, mengatur dan mengevaluasi kegiatan dakwah berdasarkan analisis sosial. Yang dimana di peta dakwah di peta dakwah itu ada analisis sosial dan budaya. Nah, mencakup struktur sosial dan budaya dan adat istiadat, karena pasti di setiap daerah itu adat istiadatnya berbeda dan penyampaiannya juga akan berbeda gitu. Kemudian ada segmentasi wilayah yang dimana itu ada sosial dan ekonomi. Nah, kita itu harus menyesuaikan si madunya apabila kita menyampaikan kepada misalnya di daerah dan kebanyakan masyarakatnya itu sebagai petani, kita itu harus menyesuaikan bahasa dakwah yang sesuai dengan masyarakat tersebut. Sama halnya dengan misalnya kita dakwah itu di perkotaan, yang dimana masyarakat itu sudah mengalami banyak kemajuan dan mungkin bahasanya juga bisa dengan bahasa yang lebih gaul gitu, Bapak. Kemudian ada strategi dakwah. Nah, strategi dakwahnya ini harus relevan atau harus sesuai dengan kebutuhan si matunya sendiri gitu. Apakah tidak atau si matunya itu butuh materi ini atau tidak. Jadi si materi yang disampaikan oleh dai itu harus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari si matunya sendiri. Kemudian ada monitoring dan evaluasi dakwah dan ada evaluasi dari penyampaian dakwah tersebut. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau misalnya ada perubahan, berarti bisa dikatakan si dakwahnya itu sudah berhasil. Kalau misalnya memang tidak ada perubahan, bukan tidak berhasil, tapi memang ada cara yang lebih efektif yang harus dipakai. Kemudian ada penentuan prioritas. Kalau misalnya yang lebih prioritas atau yang lebih butuh untuk disampaikan dakwah tersebut. Kemudian ada sumber daya dakwah, ini itu mencakup si dai-nya sendiri, kemudian fasilitasnya, kemudian dukungan dari si mad'unya. Jadi lebih disesuaikan sama kondisi dan lingkungan dari daerah dakwah tersebut. Mungkin sekian, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Sahla. Untuk selanjutnya, Sri Atika. Sri Atika. Mohon admin Sri Atika untuk ditandai. Ada ini Bapak dari Oke. tadi. Oke, Sri. Sri orang mana? Orang Bekasi. Oke. Lakukan dan gambarkan analisis Sri Atika di wilayahnya Sri Atika ya berdasarkan kriteria-kriteria tadi tentang peta dakwah atau kondisi dai dan mad'u termasuk juga pemahaman dai, pemahaman mad'u di wilayah Sri Atika. Nah, ini ke aplikasi ya. Jadi kalau kita ngomong teorinya, caranya seperti apa dan sebagainya. Untuk Sri Atika silakan gambarkan kondisi sosiologis ya, struktur sosialnya, struktur kemampuan dai-nya, struktur kemampuan mad'unya, rata-rata mata pencariannya, terus status sosial nanti teman-teman bisa pahami, termasuk juga orientasi di masyarakat Sri Atika di daerah Bekasi. Silakan Sri Atika. Bentar Pak. Nah, mungkin kalau misalkan tadi dari mata pencarian, kan kalau misalkan di Bekasi itu rata-rata para pencariannya itu di pabrik ya Pak. Mereka itu Sri rata-rata Atika, gambarkan dulu Bekasinya sebelah mana, peta wilayahnya, areanya kemana, terus peta demografinya apakah dekat ke Jakarta atau ke Bekasi atau termasuk yang diapit oleh dua kota besar ya. Terus bagaimana kecenderungan pada nilai keagamaannya. Di situ kiainya siapa, mad'unya siapa, kiainya ada berapa, rata-rata
pengajian, apakah majelis taklim, apakah ada dan lain sebagainya di situ atau tidak? Silahkan gambarkan. Ini udah ada. Nah, jadi mungkin tadi peta demokrasinya dulu. Kalau misalkan peta demokrasinya itu Bekasi itu hampir semuanya itu hampir semuanya itu 80% itu materialnya itu di pabrik, yang mana mereka itu kayak berangkat pagi ya pulang lagi itu sore kayak gitu. Ibaratnya kayak nah seperti itu. Jadi mereka itu rata-rata punya waktu untuk bersosialisasi dengan tetangganya itu kurang gitu. Nah, terus kalau misalkan dari kondisi sosialnya mereka itu kalau misalkan untuk apa ya berinteraksi keluarganya itu rata-rata kurang. Jadi kayak mereka itu berinteraksi sesamanya itu digunakan dalam waktu libur. Nah, itu pun kalau misalkan libur mereka mau. Nah, jadi tuh cenderung ke warga yang introvert gitu. Jadi bergaulnya itu susah. Nah, kecuali kayak misalkan mereka yang mata pencariannya itu seperti guru, berdagang. Nah, kalau misalkan mereka yang mata pencariannya seperti itu, rata-rata masih bergaul di dalam kelompok lingkungan. Nah, untuk dai sama mad'u di sana tuh ada pengajian. Pengajian itu kayak seminggu sekali. Misalkan pengajiannya itu ibu-ibu malam yasinan malam Jumat. Nah, bapak-bapak itu misalkan sama malam Jumat juga. Jadi mereka itu di sana itu ngadain kayak misalkan setiap kampung itu minggu ini kira-kira mau yasinan di rumah siapa. Terus di sana tuh nanti ada yang mimpinnya siapa secara bergiliran. Terus nanti ada juga yang ngisi ceramahnya itu siapa. Nah, jadi karena kurangnya tadi apa ya interaksi sama warga, di sana itu bikin pengajian rutinan secara bergantian dari rumah ke rumah seperti itu, Pak. Nah, untuk mad'unya karena si si dai-nya itu ngelihat kondisinya itu si mad'unya itu susah cari kayak waktunya itu rata-rata di sana tuh kayak sebelum apa ya sebelum sholat tuh ini kayak ada ceramah, tapi ceramahnya itu kadang ada yang ngisi dari marbotnya, tapi kadang ada lewat dari YouTube Pak diinihin di siaran. Jadi metode dakwah atau pendekatan dakwah yang bagus di kondisi masyarakat yang seperti itu kira-kira menurut Sri Atika seperti apa? Pendekatan yang cocoknya itu kayak yang yasinan itu sih udah bagus gitu Pak, yang dari rumah ke rumah. Jadi interaksi sesama warganya itu ada. Nah di sana jadi karena emang susah untuk berinteraksi sesama nyari waktunya itu sama warga, sebisa mungkin di malam Jumat itu biasanya para bapak-bapaknya ataupun para warganya itu diusahakan untuk datang kayak gitu. Nah terus di sana juga karena nggak cuma yasinan aja, kayak misalkan dari yang punya tuan rumahnya itu kayak mengadakan makan-makan sambil makan-makan gitu. Nah di sana tuh kayak mereka tuh ngebahas ngobrol mengenai apa ya mengenai latar belakang dari pekerjaan mereka itu apa. Nah dari sana kayak si dai-nya itu bisa masuk tuh Pak di sana kayak pendekatannya yang kira-kira yang bagus gitu. Metode dakwah. Metode dakwahnya, ya Sri, metode dakwahnya kira-kira seperti apa? Kalau kondisi masyarakatnya jarang berinteraksi karena mata pencahariannya sama-sama berangkat pagi pulang malam gitu ya, mayoritasnya seperti itu karena industri. Kira-kira metode yang tepat ya selain yang sudah ada kira-kira apa?
Kan harus ada inovasi baru dari gagasan-gagasan kita sebagai anak muda, memberikan solusi atau penyampaian materi dakwah pada masyarakat yang seperti itu. Nah, biasanya juga kayak dari Irmasnya itu, remaja masjidnya itu, semisalkan ada hari besar agama. Nah, mereka itu kayak apa ya, kayak mengadakan acara besar gitu, Pak. Misalkan acara Maulid Nabi, yang dimana acara Maulid Nabi itu di sana apa ya, mengikuti kayak kira-kira dari warganya juga nggak yang mau jadi panitia atau menjadi monitoring dari Irmasnya tersebut. Nah, nanti bisa kayak warganya itu banyak berpartisipasi. Mungkin ketika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam apa ya, dalam kegiatan, mungkin mereka tuh dapat berpartisipasi dalam materi, misalkan kayak berupa sodako, sehingga nanti acara yang dibuatnya itu dapat berjalan dengan sesuai atau berjalan dengan sukses. Oke, baik, terima kasih. Saya nanya ke teman-teman, kalau kondisi sosiologisnya seperti yang dijelaskan Saudari Sri tadi, ya, gambarannya seperti tadi, wilayahnya, terus mata pencariannya, pekerjaannya. Kira-kira usulan seperti apa yang bisa disampaikan atau gagasan metode dakwah seperti apakah yang bisa diajukan atau bisa diusulkan oleh teman-teman untuk jadi sebuah solusi dalam kegiatan dakwah di situ. Pada Saudari Zulfa saya persilahkan. Ada Zulfa. Bapak Zulfanya ada 2. Zulfa mana wae ini teh? Zulfa yang pakai topi tapi mukanya gak ada. Zulfa apa ini ya? Di belakang backgroundnya ada pakai kerudung, terus di belakang backgroundnya kebun atau pohon atau apa ya, kayak kebun teh gitu. Silakan. Oh, itu Zulfa Tapana, Bapak. Oke, Zulfa Tapana, silakan. Iya Bapak. Mungkin dengan On cam. dakwah digital Bapak. Mungkin dengan lewat dakwah digital, karena kan sekarang Full face. Posisi kameranya di depan wajah ya, bukan di bawah. ini udah Terus kenapa pakai masker? Kan ini mah online. ya lagi keluar Bapak. Lanjut. Dengan digital, jangan sekarang Fokus ke kamera. karena zaman sekarang kan bisa diakses lewat internet. Dan anak-anak zaman sekarang juga suka kayak kalau TikTok gitu. Kadang kan di situ ada yang suka melakukan dakwah. Seperti Bisik-bisik dari tetangganya jangan didengerin.
Kemana Zulfanya menghilang? Mungkin bisa seperti di-share lewat grup, kayak grup RT, RW, kayak gitu, Pak. Oke, terus? Ya, sebelum saya stop harus terus saja ngomong, keluarkan ide gagasannya. Jadi ada juga masih bisa untuk mengaksesnya bisa di kapan aja gitu. Ruang bisa lebih mungkin segitu aja, Pak. Kalau belum saya stop harus lanjut berarti. Kalau belum saya stop harus lanjut. Oke, Julfa yang satunya lagi. Tadi Julfa Tafana, sekarang Julfa apa? Nggak lengkap namanya soalnya. Anita tuh Bapak. Oke, silakan. Nggak ada ya? Berarti nggak hadir ya? Julfani Datul nggak hadir. Kalau disuruh nggak muncul berarti nggak hadir. Suara saya jelas kan? Ya, Sausan? Jelas, Bapak. Oh iya. Oke, belum. Oke, nggak ada ya. Saya ke Rina saja, Rina PJ. Mana Rina PJ? Halo, Ibu Rina PJ. Halo, Bu Rin. Ada? Rina, PJ, PJ. Pak. Nggak nyambung. Suaranya putus-putus. Ini di saya atau di teman-teman ya?